Gen manusia bisa tingkatkan hasil panen padi dan kentang. Inovasi tersebut belum lama ini diumumkan oleh sekelompok peneliti dari University of Chicago, Peking University dan Guizhou University. Dengan menambahkan gen manusia, secara otomatis padi dan kentang dapat meningkatkan enzim FTO pada sistem organnya sendiri, sehingga hasil tes lapangan pun mencatat bahwa peningkatannya bisa hingga 50% dari hasil panen biasa. Hasil temuan tersebut sudah dipublikasikan pada jurnal ilmiah Nature Biotechnology. Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa gen manusia terbukti dapat merubah sistem pertumbuhan pada tumbuhan, terutama pada bagian akar yang akan memiliki panjang lebih dari biasanya. Hal tersebut tentu dapat menyelamatkan tumbuhan khususnya dari ancaman kekeringan. Gen FTO merupakan gen yang pertama kali ditemukan pada tahun 2007. Gen tersebut merupakan gen yang sangat aktif pada bagian hipotalamus, yaitu salah satu bagian otak yang berperan penting dalam pengendalian rasa lapar. Pada manusia, enzim FTO menghapus penanda tertentu yang mengatur produksi protein yang terkait dengan pertumbuhan sel. Sedangkan pada tanaman, enzim FTO juga kurang lebih berfungsi sama, yaitu menghapus penanda yang menghambat pertumbuhannya. Melalui hasil uji laboratorium, padi yang sudah menggunakan gen manusia dapat tumbuh hingga 3 kali lipat dari pertumbuhan biasanya. Dan saat diuji cobakan di lapangan, maka pertumbuhannya sangat signifikan, yaitu hingga 50%. Dengan modal akar yang lebih panjang, tak hanya bisa menyelamatkan tumbuhan dari kekeringan, tapi juga bisa menyempurnakan proses fotosintesis jadi lebih efisien dari sebelumnya. Selain pada padi, penggunaan gen FTO serupa juga terbukti berhasil pada kentang. Dan hasilnya pun sama, peningkatan hasil panen bisa hingga 50%. Hanya saja dari segi kuantitas hasilnya sangat berbeda. Jika padi berbentuk butiran, maka yang akan bertambah jumlah butirnya. Sedangkan pada kentang, memang bukan pada jumlah kentangnya, tapi akan terlihat secara signifikan pada berat setiap kentang yang dihasilkan dari panen tersebut. Para peneliti juga menyebutkan, melalui hasil uji lab dan uji lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa padi dan kentang yang diuji cobakan tidak hanya berbeda dari segi hasil panen, namun perbedaan tersebut tentu akan terlihat juga pada saripati atau kandungan masing-masing tumbuhan tersebut, mulai dari segi protein, karbohidrat atau vitamin C yang ada di dalamnya. Selain itu, para peneliti juga percaya bahwa uji coba tersebut akan bersifat universal dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas semua jenis atau bentuk tumbuhan perkebunan lainnya, entah itu dalam wujud pohon atau rerumputan. Melalui penelitian ini, para peneliti juga mulai mengembangkan ke penelitian lain, khususnya pada cara meningkatkan hasil panen dengan memodifikasi gen tanaman itu sendiri. Dalam press release-nya, seorang peneliti University of Chicago yang juga seorang penerima Nobel, Michael Kremer, yang tergabung dalam tim peneliti tersebut mengatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang sangat menarik, karena hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah global yang belakangan ini kerap terjadi, seperti kemiskinan, krisis pangan dan yang pasti penelitian ini juga mampu menjawab tantangan perubahan iklim di masa mendatang.